Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini akan menjelaskan tentang proses aerobik. Saya Muhammad Raffi dengan NPM 82. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan beberapa teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu ASP atau Activated Sludge Process. Lumpur aktif atau Activated Sludge adalah proses pertumbuhan mikroba tersuspensi. Proses ini pada dasarnya merupakan pengolahan aerobik yang mengoksidasi material organik menjadi CO2, H2O, NH4, dan sel biomasa baru. Udara disalurkan melalui pompa blower atau melalui aerasi mekanik. Sel mikroba membentuk vlog yang akan mengendap di tangki penjernihan. Kemudian akan saya lanjutkan, lumpur aktif merupakan massa biologi kompleks yang dihasilkan bila limbah organik diberi penanganan secara aerobik. Lumpur ini mengandung berbagai ragam mikroorganisme heterotrof termasuk bakteri, protozoa, dan bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain, lumpur aktif merupakan campuran antara lumpur dan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mengolah limbah. Beberapa karakteristik dari proses ini adalah kualitas air output yang tinggi. Namun, proses ini cukup sulit diaplikasikan dibanding dengan metode penanganan limbah lain, karena teknologi yang rumit serta konsumsi energi listrik yang lebih tinggi untuk proses aerasi. Saat ini, proses lumpur aktif sering digunakan pada penanganan limbah hasil dari reaktor aerob. Sistem ini juga dapat mengurangi konsumsi energi, serta menghasilkan sedikit sisa lumpur. Tujuan dari penanganan dengan proses lumpur aktif diantaranya adalah penghilangan BO, denitrifikasi, serta denitrifikasi. Alat. Yang pertama, tangki aerasi. Pada tangki ini dilakukan oksidasi oleh material organik dengan cara mekanik. Limbah yang masuk ke dalam tangki akan bercampur dengan lumpur aktif. Untuk karakterisasi dari lumpur aktif adalah adanya daur ulang dari biomasa. Yang kedua adalah tangki sedimentasi. Tangki ini digunakan untuk sedimentasi vlog mikroba lumpur yang dihasilkan selama fase oksidasi dalam tangki aerasi. Sebagian dari lumpur dalam tangki penjernih ditaruh ulang kembali dan dimasukkan kembali ke dalam tangki aerasi. Sisanya dibuang untuk menjaga rasio. Untuk bahan, yang pertama ada mikroorganisme. Pada pengolahan limbah dengan lumpur aktif membutuhkan mikroorganisme diantaranya seperti bakteri, fungi, protozoa, atau rotifers. Mikroorganisme tersebut berperan untuk mendegradasi limbah. Yang kedua ada nutrisi. Pada pengolahan limbah dengan lumpur aktif juga dilakukan penambahan nutrisi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas sisa lumpur aktif yang terdapat di tangki aerasi tersebut, karena kemungkinan besar bakteri pengurai yang ada di dalamnya membutuhkan banyak nutrisi sebagai makanan agar dapat terus hidup dalam air limbah. C. Proses mekanisme kerja. Proses pengolahan terdapat 4 proses utama yang terjadi pada sistem lumpur aktif. Di antaranya adalah 1. Tangki aerasi, 2. Tangki pengendapan, 3. Resirkulasi ke lumpur, 4. Penghilangan lumpur sisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tama. Reaksi biokimia dengan komponen organik lumpur berada di biological reaktor. Biomasa terbentuk karena adanya substrat dalam lumpur. Pengendapan biomasa terjadi dalam tangki pengendapan sekunder. Bagian solid dalam tangki tersebut kemudian disirkulasi ke dalam tangki aerasi untuk mempertahankan konsentrasi biomasa dalam reaktor, sehingga berpengaruh terhadap efisiensi sistem. Lumpur sisa dari pengolahan ini kemudian diarahkan menuju tempat pengolahan lumpur, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat 3 jenis lumpur yang terlibat dalam proses ini, yaitu lumpur sisa, lumpur biomasa yang berada pada blok aerasi, serta lumpur sekunder yang berada pada tangki pengendapan. Sebelum memasuki proses tersebut, air limbah dapat diendapkan terlebih dahulu dalam bak pengendap awal. Bak pengendap awal berfungsi untuk menurunkan padatan tersuspensi sekitar 30-40%, serta BOD sekitar 25%. Air limpasan dari bak pengendap awal dialirkan menuju bak aerasi secara gravitasi. Di dalam bak aerasi ini, air limbah dihembuskan dengan udara sehingga mikroorganisme mengeluarkan zat organik yang ada dalam air limbah. Mikroorganisme ini yang akan menguraikan senyawa polutan dalam air limbah. Air kemudian dialirkan ke tangki pengendapan sekunder. Di dalam tangki ini, lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Air limpasan dari tangki pengendapan sekunder dialirkan menuju bak klorinasi. Di sini, air limbah dikontakkan dengan senyawa klor untuk membunuh mikroorganisme patogen. Air dari proses klorinasi tersebut dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Dengan proses ini,
Air limbah dengan konsentrasi BOD 250-300 mg per liter dapat diturunkan kadar BOD-nya menjadi 20-30 mg per liter. Surplus lumpur dari keseluruhan proses ditampung dalam bak pengering lumpur, sedangkan air resapannya ditampung kembali di bak penampung air limbah. Mikroorganisme yang ditemukan pada bak aerasi diantaranya adalah bakteri protozoa, metazoa, bakteri berfilamen, dan fungi. Sedangkan mikroorganisme yang paling berperan pada proses lumpur aktif adalah bakteri aerob. Mikroorganisme memanfaatkan polutan organik terlarut dan partikel organik sebagai sumber makanan. Polutan organik terlarut dapat masuk ke dalam sel dengan cara absorpsi. Nilai pH pada bak aerasi harus dikontrol agar sesuai dengan pertumbuhan mikroba dengan penambahan asam atau basa.